Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan Bapak, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya izin melakukan observasi terhadap Bapak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas ketersediaan waktunya pada hari ini Bapak untuk bisa dijadikan sebagai narasumber. Di sini kami ditugaskan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah etika orientasi profesi bimbingan dan konselingnya untuk mencari tahu informasi mengenai profesi Bapak. Sebelum kami melakukan sesi wawancara, boleh perkenalkan mungkin dengan Bapak siapa kami berbicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Nazif Fahrur Rahman. Saya salah satu pegawai pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang kebetulan ditugaskan di SMK Negeri Parung Ponteng, dan di sini saya sebagai guru teknik komputer dan jaringan. Berapa lama Pak dari situ? Dari pelatihan ke ujian dan beberapa lama dari ujian dan kelulusan gitu dan dinyatakan sudah resmi ada sertifikat gitu Bapak gitu. Ya, kalau dulu kita sebelum pemanggilan PLPG ya, setelah pemberkasan kita lolos, kemudian nanti di situ kita ikut tes. Nah, setelah ikut tes itu kurang lebih sekitar 1 minggu, hasilnya keluar. Disitulah baru kita ada jadwal untuk pelatihan selama 2 minggu kurang lebih. Nah, di situ baru setelah 2 minggu ditempa, ya kita full satu itu di karantina 2 minggu di salah satu tempat. Nah, disitulah selama kurang lebih 2 minggu kuliah, dan di hari akhirnya sebelum kita pulang, di situ adalah hari terakhir untuk tes. Jadi memang selesai sampai tes dalam kurun waktu 2 minggu itu di tes terakhir. Nah, setelah kita tes barulah kita pulang. Di situ ada jeda kurang lebih 1 sampai 2 bulan untuk mendapatkan hasil pengumuman lulus atau tidaknya. Dan setelah kita dinyatakan lulus, di situ baru ada jeda lagi sekitar kurang lebih 1 bulan untuk pengambilan sertifikat pendidik. Nah, setelah sertifikat pendidik, barulah kita secara resmi benar-benar memiliki legalitas guru profesi atau guru profesional. Baik Pak, selanjutnya bagaimana tantangan dalam menjalankan profesi? Tantangan, secara umum kita guru-guru pasti tantangannya bagaimana kita bisa benar-benar menjadi seorang guru yang tugasnya itu luar biasa berat ya. Bukan hanya mengajar tapi mendidik juga, bagaimana siswa itu bisa lebih baik kehidupannya, terutama sikap, sifat, karakter. Karena mungkin orientasinya tidak hanya dia menjadi pintar ya, tapi bagaimana dia menjadi seorang insan yang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat secara baik. Dan kita juga tantangannya terkadang input yang masuk ke kita ke sekolah-sekolah itu kan tidak semuanya mempunyai karakter, sikap atau sifat yang sudah seperti yang kita harapkan. Nah, disitulah akhirnya kita harus menggali beberapa cara dari metode pembelajaran atau dari sisi pendekatan, bagaimana siswa itu agar benar-benar dia tidak hanya pintar, cerdas, tapi juga punya karakter baik, sifat baik. Dan setelah lulus, setidaknya dia menjadi seorang lulusan yang kita harapkan lebih baik dari ketika dia masuk ke sekolah. Itu tantangan yang terberat mungkin dari seorang guru. Dan apalagi kita seorang guru yang sudah berlabel punya sertifikat pendidik gitu ya, kita juga dituntut bahwa kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang disematkan ke kita. Jadi jangan sampai ada istilah, masa kita seorang guru yang sudah notabene profesional, punya sertifikat pendidik, tapi masih masih memperlihatkan kualitas yang tidak profesional gitu. Nah, itulah yang jadi tantangan supaya kita benar-benar menjaga marwah itu. Berarti sekarang tahun 2023 ya Pak? Kurang lebih berapa tahun ya Bapak sudah? Kurang lebih sekitar 11 tahun, 2012 ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga semakin profesional dan semakin berkah. Amin, amin, amin. Menjadi Bapak guru yang panutan untuk siswa-siswanya dan menjadi inspirasi untuk kami semua. Amin. Ya baik,
Bapak terima kasih atas ketersediaan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.